Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Azmi dengan NIM 41423010002, yaitu dari mata kuliah Otomasi Industri. Nah, dengan dosen mata kuliah Pak Ahmad Wahyudani STMT. Jadi untuk kali ini saya akan melanjutkan persoalan sebelumnya, yaitu question 1, melanjutkan dengan question 2, yaitu dengan bentuk persoalan. Buatlah tutorial video simulasi program. Ada dua, yaitu timer dan counter, dengan menggunakan CX Programmer. Jadi sebelumnya sudah saya tonton videonya, untuk yang timer juga sudah saya pahami dan juga counter juga sudah saya pahami. Jadi untuk bentuk bagian timernya itu mungkin saya akan membuat laddernya itu seperti ini gitu. Jadi saya akan membuat ladder timernya itu seperti ini. Oke, daripada lama-lama, marilah kita lanjut membuka aplikasi, yaitu CX Programmer. Untuk pertama, kita klik file, kita klik new. Karena kan untuk timer pertama, kita bikin namanya simulasi timer. Untuk yang device type-nya, kita memilih yang bagian TP1L. Oh iya, ini kan kita sudah masuk di bagian ladder-nya ya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk yang new contact ini adalah NO. NO itu artinya normally open. Dan ini adalah new closed, ini artinya adalah NC atau normally closed. Normally itu maksudnya tidak diberi arus ya. Normalnya tidak diberi arus. Ketika NO normalnya tidak diberi arus, maka dia akan terbuka, dan juga sebaliknya seperti NC. Oke, kita lanjut ke bentuk ladder diagramnya. Jadi yang pertama itu kita pasang start LD. LD itu apa sih? LD itu adalah ladder. Kalau LD itu, LD itu adalah bagian ladder yang NO atau normally open. Sedangkan untuk LD node itu adalah bagian yang NC atau bagian normally close. Karena di sini adalah start itu adalah NO, maka kita ketik LD, atau sebenarnya sih bisa dua cara, bisa kita ketik LD atau bisa kita pilih di sini. Nah, supaya lebih simpel kita ketik LD spasi, untuk diawali kita ketik 0.00 atau 000, karena dia sudah otomatis. Untuk namanya itu kita ketik start. Setelah sudah, selanjutnya yaitu bagian NC-nya. LD not 001 stop. Setelah itu kita lihat bagian yang T1-nya. T1 ini adalah timernya. Ini kalau ini kan dia NC ya, berarti LD not T0 T0000. Namanya itu T1. Setelah itu yang bagian outputnya. Jadi outputnya itu ibaratnya lampunya ya. Anda bisa menuliskan untuk namanya itu output ataupun untuk namanya itu lampu. Kita tulis out aja ya. Untuk namanya ini ataupun komen ini kita bebas sih, sesuai keinginan kita aja gitu. Klik enter. Oh ya, kalau indikator output itu biasanya dia 100.00 atau 1000 gitu. Untuk di bagian bawahnya yaitu kita jumper atau kita paralel dengan bagian outputnya gitu.
Oh iya, untuk yang ini sedikit berbeda ya. Kalau tadi kan L, kalau ini kita tidak bisa menggunakan L. Kenapa? Karena setelah saya coba sebelumnya itu tidak aktif. Kita harus menggunakan OR, menggunakan OR ya. OR 100 sama seperti outputnya. Dan juga mengikuti nama komen si outputnya yaitu out. Nah, dia akan terjumper otomatis gitu. Oke, untuk selanjutnya itu yaitu di bawahnya. Di bawahnya ini kita bukan pakai O, tapi bukan pakai OR, tapi pakai L, yaitu ladder. Untuk address registernya itu 100.00, yaitu dengan nama out. Nah, untuk di akhir yaitu kita memasang timer. Timer supaya simple kita ketik aja TIM, yaitu 0000 dengan detik. Jadi untuk detiknya itu misalnya kalau 100 itu berarti dia itu 10 detik. Kalau misalnya 10 berarti 1 detik. Nah, bilangan ini disebut sebagai BCD. Nah, atau binary code desimal ya kalau nggak salah. Oke, setelah sudah, marilah kita aktifkan terlebih dahulu, yaitu uh, dengan cara mengklik Ctrl Shift W atau bisa juga ditekan. Nah, kita tunggu loadingnya terlebih dahulu. Nah, untuk mengaktifkan apakah ladder ini berfungsi dengan seharusnya, kita pilih di bagian Start. Kita klik aktifkan atau kita bisa klik Ctrl J. Nah, kita tunggu terlebih dahulu waktunya. Nah, waktunya itu kan balik lagi ke angka 10 ya. Ketika startnya kita matikan, maka waktunya itu tidak akan kembali ke angka 10. Maka dia akan berhenti gitu. Dan ketika kita mengaktifkan di bagian outputnya, ketika kita tunggu 10 detik, maka oh iya, kalau untuk output ini kan lampunya ya, lampunya tetap nyala dia ya. Nah, tetap nyala dan ketika 10 detik, maka di bagian timernya itu akan aktif gitu untuk mematikan si lampunya tersebut. Jadi si timernya ini berfungsi untuk mematikan si lampunya tersebut gitu dengan mengaktifkan si NO dan NC-nya gitu. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi terlebih dahulu. Kita replay aja ya supaya lebih gampang. Jadi ibaratnya start ini adalah push button-nya gitu. Push button ketika beberapa detik start ini akan nonaktif sendiri. Nah, lampunya tetap nyala gitu. Ketika lampunya mati, maka ada sumber tegangan lain gitu. Selain dari start tersebut, misalnya dari yang paralel dengan start tersebut gitu. Misalnya ini kita aktifkan. Maka di bagian TI timnya atau timernya akan aktif gitu. Sehingga lampunya tersebut akan mati. Oke, itu adalah pengertian dari ladder terkait dengan uh, timer ya, terkait dengan ladder timer. Oke, untuk selanjutnya yaitu uh, terkait dengan counter. Oke, karena ini sudah selesai, marilah kita
marilah kita terlebih dahulu mengklik file new. Oke, kita bikin project yang bagian simulasi counter. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu simulasi counter ya, atau perhitungan ya. Untuk device stepnya sama seperti yang tadi, yaitu CP1L. Jadi untuk bagian yang counternya, saya juga sudah pernah bikin ya. Sebelumnya yaitu dengan bentuk seperti ini. Nah, oke, untuk langsung saja kita bikin ya untuk laddernya. Jadi untuk pertama itu kita menggunakan NO, yaitu LD, dengan diawali dengan 0. 0, 0. Kenapa sih diawali dengan 0? 0,00, karena untuk ini mengatakan bahwa uh, kalau ladder ini adalah ladder yang pertama gitu. Kan kalau bilangan biner itu kan dimulai ketika angkanya itu bukan dari 1, tapi dari 0. Namanya start. Sebenarnya sih untuk komen komen namanya ini sih bebas sih, tergantung keinginan saja. Tapi kalau untuk supaya lebih dipahami, maka saya mengetik kata start saja gitu. Terus selanjutnya yaitu CNT atau counter. Langsung saja kita klik CNT, kita bikin 04 kali, itu sebagai indikator ataupun pemrosesan si CNT tersebut. Selanjutnya yaitu detik. Maksud saya jumlah detiknya gitu. Kita pilih 3 saja gitu. Nah, setelah itu selanjutnya yaitu di bagian bawahnya yaitu reset. Kan setelah 0 kan 1 di bagian, jadi gini deh sistem laddernya. 0,00 itu pertama, 0,01 itu kedua, 0,02 itu ketiga. Jadi berurutan aja gitu. Terus selanjutnya yaitu reset. LD sama seperti tadi normally open. Untuk indikatornya adalah stop. Terus kita pasang laddernya. Terus selanjutnya yaitu kita pilih counter, yaitu di bagian sini. Ini kan ada page 1, ini page 2. Di bagian page 2-nya kita pasang counter. Jangan di bagian page 1-nya. Karena ini akan bentrok, karena ini akan horizontal terhadap si counternya gitu. Oke, selanjutnya kita pasang counternya yaitu dengan nama LD juga atau ladder normally open, yaitu dengan register name C0000 dengan nama counter, dengan nama comment counter. Sudah, terakhir kita pasang indikator untuk mengetahui apakah ladder ini bisa diterapkan gitu. Namanya out atau output dengan address 100 atau 10.000. Untuk komennya bebas, kita pilih out aja. Oke, setelah itu marilah kita melihat apakah untuk ladder ini bisa berjalan dengan baik gitu. Control Shift V. Kita tunggu terlebih dahulu. Oke, jadi kan seperti yang bisa dilihat, yang pagar 3 ini kan jumlah counternya gitu. Ketika kita klik start untuk mengaktifkan si start ini, Ctrl G, maka untuk bagian perhitungan counternya itu akan berkurang gitu. Kita matikan, kita aktifkan menjadi 1, kita matikan dan kita aktifkan. Nah, ketika dia 0, counternya 0,
counternya ke 0, maka si counter bagian ini akan menyalakan si lampu. Dan ketika si startnya dimatikan ataupun diaktifkan lagi dan dimatikan, maka si bagian CNT ini tidak akan berfungsi. Dan bagaimana sih cara mematikan si CNT tersebut? Maka kita akan mereset atau mengklik stop. Nah, dia akan kembali ke awal lagi gitu, dan juga kita matikan. Maka untuk counter ini bisa diterapkan di berbagai aspek industri gitu. Jadi itulah fungsi dari si ladder counter tersebut. Oke, jadi saya sudah menjelaskan terkait dengan simulasi timer dan juga simulasi counter dengan menggunakan aplikasi CX Programmer. Sepertinya untuk laddernya sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita close terlebih dahulu. Jadi, oke, jadi begitulah penjelasan dari saya terkait dengan ladder diagram simulasi, yaitu counter dan timer, menggunakan aplikasi CX Programmer dengan ladder-ladder yang ada di PLC. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.